Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayanta Medita, dari Meditarium Channel. Kali ini kita sedang melakukan liputan khusus dengan tokoh teater nasional, yaitu teater kelompok Payung Hitam. Dan ikuti saja wawancara khusus dengan ketuanya atau memang pendirinya. Dia adalah Dr. Rahman Sabur. Selamat menyaksikan. Saat ini saya ada di tempat sebuah klub teater atau kelompok teater yang sudah berapa tahun, Be? 38. Nah, teater yang cukup sudah dewasa, 38 tahun tuh, mendekati 40. Ini guru senior dan juga tokoh penting di tanah air. Oke. Kita temui saja. Tapi sebetulnya ini menarik 38 karena yang kemarin baru pulang dari Arab itu cucu ke-38. Ya nggak apa-apa. Luar biasa ya. Kita ngobrol saja langsung. Jangan disambungin itu dulu Oh, lah. jangan, Jo. Oh, bahaya ya. Teater aja. Ini Teater masalahnya. itu tapi nggak tahu lah. bisa politik, bisa kebudayaan. Kita mah kesenian aja kebudayaan. Tapi teater adalah kehidupan. Nah, kehidupan. Silakan Kang Hendra. Nah, Saya kita akan temui tokoh penting kita, yaitu Bapak, atau kita biasa menyambutnya Babe Rahman Sabur. Beliau seorang doktor tubuh. Dan ini penting nih, sedikit seorang praktisi, doktor, pengajar, dan juga tokoh penting di tanah air untuk dunia teater. Sudah malang melintang di dunia, dan dia juga seorang pengajar di beberapa kampus di tanah air dan juga di Amerika ya. Dosen tubuh luar biasa. Nah, kita temui saja. Tapi sebelumnya saya akan kembalikan dulu ke kameramen handal Kang Sukma ya. Ya, siap. Silakan Kang Sukma. Tertular oleh virus itu, tapi justru orang sakit, orang kehilangan sehatnya. Ya, lupa nih. Ternyata ditemani sahabatnya, yaitu tokoh penting juga di teater Indonesia. Beliau seorang art director, bahkan lebih bersifat juga tokoh penting dalam dunia kreatif, seni pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Sahabat dari Bapak Dr. Rahman Sabur. Beliau adalah Mas Topan. Halo, Pak Bicara, apa kabar? Apa kabar nih saat ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja dan tetap bersemangat. Walaupun kondisi COVID gini ya. Ya, saya tetap Teater saat ini tetap akan produksi atau memang sedang berproses, tapi beberapa saya lihat ada beberapa yang dipentaskan lewat channel YouTube dan sebagainya ya. Ya, sampai sekarang ini kita tetap melakukan proses-proses yang dekat ini adalah pertunjukan dari C19. Ini kita berangkat dari ruang yang kecil yang ada di tempat saya di Payung Hitam, dan pertunjukan ini bicara tentang dampak dari teror berita-berita tentang COVID-19. Jadi bukan orang yang terkena terinfeksi oleh COVID, tapi justru dampak dari berbagai berita. Buat kamu yang butuh studio podcast mini, hubungi di 081289764933 hanya di Coffee Channel Terkena langsung TV. oleh COVID dengan dampak dari berita dari teror tentang COVID. Kita akan bicara tentang COVID, tentang sosial, tentang politik, tentang kebudayaan dan lain-lainnya. Itu Artinya pasti respon kondisi kekinian ya. betul akan seperti itu. Nah, tadi tentang festival sendiri akan direncanakan secara daring ya. Ya. Nah, kira-kira targetnya itu apa sebenarnya? Ya, target yang utamanya adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua yang ada di penjuru Nusantara, gitu ya. Yang keduanya, kita coba lebih memberikan kesadaran lagi bahwa kita ini semua punya tubuh gitu.
punya tubuh, jangan sampai kita kehilangan identitas pada tubuh kita sendiri gitu. Persoalan-persoalan COVID juga menjadi aktual atau tidak, gitu ya. Terus kita ada teman yang dari Madura tentang dia bicara tentang tubuh garam, itu juga menarik gitu ya. Iya. Terus di Jambi juga ada. Mereka bicara tentang tentang sungai, tentang tentang artefak-artefak Jambi gitu. Jadi ini justru kita tidak membatasi secara tema. Bahkan kalau kita bicara tema, temanya sangat universal gitu. Bisa dari berbagai, dan itu ini ruang kebebasan ya. Iya, nggak ada masalah. Nah, kalkulasi ke depan artinya kan respon ini diharapkan agar bisa ya mungkin COVID ini cepat pulih atau apa. Iya, iyalah. Tapi sebagai praktisi kebudayaan, praktisi seni, tidak boleh kendor ya. Teror tadi adalah faktor yang terjadi di media. Apakah itu menjembatani isu bahwa ada kejadian psikologis, ada kejadian dampak dari bebasnya informasi, atau juga bagian dari satu peristiwa penting yang tadi cerita ada anak kecil yang meninggal SMP, faktor dari berita-berita, atau juga keterbukaannya media sosial yang sangat ekstrim gitu. Ya, itu saya pikir dari berbagai hal, dari berbagai aspek ya. Tapi saya melihatnya bahwa pemerintah hanya terfokus pada yang memang sudah terkena gitu ya. Sedangkan bagaimana bisa menyeimbangkan berbagai berita-berita yang ya walau alam sampai sekarang juga kita kan semua menerka-nerka saja tentang COVID itu. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kalau kita misalnya menyimak dari beberapa hari yang lalu, saya sempat lihat bagaimana statement-statement dari para dokter, para profesor di bidang kesehatan, terutama di negara-negara Eropa, itu juga lain gitu ya. Betul. Ini yang menurut saya ya harusnya masyarakat dunia gitu ya. Kalau sekarang kita bicara ya di Indonesia tentu saja, bagaimana pemerintah ini juga bisa memberikan satu keseimbangan tentang informasi gitu. Karena dari berbagai ini kan ada yang memang yang kita kan susah. Apakah ini hoax atau fakta? Itu kan udah susah sekali kita. Nah, saya melihatnya bahwa pemerintah abai terhadap itu. Ya sangat sangat berbahaya menurut saya. Ini coba aja kita lihat dari berbagai lapisan kan sebetulnya orang terkena dampak dari berita-berita ini. Tapi yang menarik adalah ya justru saya melihatnya di masyarakat lapisan bawah, mereka tidak separno orang masyarakat menengah atas gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Jadi C19 itu akan menarik soal itu. Iya. Pembahasan itu. Iya. Sebuah drama besar atau monolog atau drama tubuh juga. Ya, itu ada dua bagian. Pertunjukan yang di luar, itu ada di jendela, ada di pintu, ada di jendela atas. Terus ada di wiper. Itu masing-masing nomor sendiri. Repertoire gitu. Repertoire sendiri-sendiri, tapi itu nyambung. Setelah itu bagian keduanya baru masuk ke indoornya, ke ruang ini. Nah, masuk ke sini itu semua pemain udah ada di sini semuanya. Dan kegilaannya itu ada di sini sebetulnya. Jadi titik kulminasi besar di sini. Iya. Nah, ujungnya apa tuh? Penyampaian pesannya. Ya, sebetulnya ini juga secara simbolis ya, karena yang selama ini kan instruksi informasi dan sebagainya hanya sekedar pakai masker. Ya. Apakah dengan tidak menggunakan pakai masker itu akan menjamin? Juga tidak, itu ya. Jadi sebetulnya kita mau mencoba bukan menghancurkan, artinya
apa sih artinya masker gitu? Apa artinya masker di situ? Jadi menjabarkan penerobosan apa sebenarnya Iya, masker itu karena tadi menurut ya? saya masker bukan satu-satunya gitu ya, tapi justru yang bagaimana itu orang yang terkena teror itu kewajiban pemerintah yang harusnya. Ya, oke. Justru masker itu kita tanggalkan, kita buang itu sebagai satu sikap pernyataan kita. Kenyataannya. Teater Payung Hitam 38 tahun. Perjalanan ini menurut Babe sendiri satu perjalanan panjang atau memang tertatih-tatih atau memang dinikmati saja? Ya itu saya nikmatin saja dan mengalir saja dan sebetulnya manajerial kita juga manajer tradisional lah, bukan manajemen yang formal yang kaku. Ini adalah teater yang berangkat dari Kadang-kadang improvisasi ya. Kadang-kadang improvisasi dan itu Tapi itu ternyata menarik ya. Dan itu ternyata kita masih bisa bertahan dengan pemikiran-pemikiran dengan cara pendekatan bagaimana kita memilih teater itu gitu ya. Alhamdulillah selama 38 tahun ini nggak ada satu tahun pun kita vakum, nggak ada. Ya, Gitu. terus bereksplor ya. Terus mengalir. Saya ingat dulu 2007-2008 kan saya kena stroke. Ya. 2007-2008 itu juga yang melahirkan pertunjukan. Kalau kita pemikiran kita sama nih, termasuk yang paling menurut saya yang paling penting adalah Institut Pendidikan Seni yang harus berpikir bahwa apa yang menjadi acuan teater modern Indonesia itu bukan lagi berkiblat ke barat, tapi harus menggali dari akar dari tradisi kita, gitu ya. Dan itu kan sudah diwanti-wanti. Kalau kita mau baca bagaimana statement Arthur itu tahun 43 sebelum kita merdeka bahkan. Dia bicara tentang bagaimana dia melihat salah satu dari hasanah kekayaan Indonesia itu Bali. Itu udah diingatkan sebetulnya. Antonia Arthur itu menyebut itu ya. Iya. Tapi kenapa itu nggak ngeh gitu ya? Sampai sekarang ini kita belum berubah menurut saya. Belum berubah. Artinya Babe memandang itu sebuah kekayaan alam Indonesia hingga akhirnya menarik diri dan menghasilkan gelar doktor di tubuh yang seperti Mas Topan ungkap bahwa tubuh Indonesia adalah tubuh diri kita dan kekayaan alam kebudayaan kita. Iya, betul. Nah, jadi apa yang saya lakukan sampai ke saat terakhir 2016 itu saya di Ciwidey formal ya untuk penciptaan itu kan dari berapa puluh tahun itu ya, saya mencoba saya tidak beranjak ke yang lain, tetap itu mencoba untuk mengembangkan apa yang selama itu saya lakukan. Konsistensi ya? Ya, ada konsistensi. Terus ketika proses studi saya di ISI Solo untuk penciptaan seni, ya selama 2 tahun itu saya melakukan yang lebih fokus itu pada tanah, pada air, pada padi, pada tanaman, pada tumbuh-tumbuhan, alam itu yang saya coba lakukan selama 2 tahun itu, gitu ya. Saya masuk keluar masuk lumpur, keluar masuk sawah, itu selama 2 tahun itu dan terakhir ya di Ciwidey saya melakukan bagaimana tubuh saya ingin menjadi tubuh padi yang merunduk itu menjadi sangat yang tadi saya katakan bahwa bagaimana ketika kita mempelajari memahami tubuh itu bukan hanya sekedar berkesenian, ada yang lebih mulia lagi dari itu adalah bagaimana kita bisa hidup menjadi lebih baik ketika kita memahami tubuh kita yang sebenarnya. Kan dewasa banget. Lalu Babe secara pribadi, secara tokoh teater nasional, apa kira-kira harapan ke depan? Ya, tentu saja saya lebih banyak berharap proses pembelajaran teater Indonesia itu justru bukan lagi di institusi pendidikan seni khusus teater, bukan lagi di situ, tapi di masyarakat, di publik gitu ya, di kantong-kantong budaya itulah yang akan salah satunya misalnya kita mencoba merangkul mereka dengan event festival teater tubuh itu menjadi ajang silaturahim kita, membangun jaringan. Itu yang bisa kita lakukan. Kanal-kanal baru ya? Iya, kanal-kanal baru itulah karena ketika kita masuk pada wilayah yang formal akademik itu kita
wah kita berhadapan dengan Macam-macam orang ya. Ada birokrasi, iya, ada administrasi. birokrasi, dan itu yang Pengungkungan. iya, justru tapi saya optimis bahwa ini bisa dilakukan, Oke. bisa smooth, bisa tetap bisa berkembang gitu ya. Justru kita lebih lebih demokrat, lebih beradab dengan cara-cara seperti itu. Dibanding kita dicekokin terus harus menjadi pemikiran-pemikiran barat. Apalagi sekarang kan banyak juga metode Suzuki dipakai, lantas orang aktor Indonesia menjadi Jepang. Itu menurut saya sangat prihatin sekali ya. Kenapa kita tidak mencoba membangun dari kembali lagi pada akar Indonesia dan ya. tradisi kita? Jangan menjadi orang lain. Menjadi tubuh orang Jepang gitu. Karena apapun metode itu adalah juga membawa kultur, nggak bisa enggak itu. Stanislavski juga membawa kulturnya, Suzuki juga membawa kulturnya, Barba, Grotowski semuanya membawa kulturnya. Nah, apa kita mau kehilangan identitas teater Indonesia? Kesimpulannya adalah bahwa menurut Babe, kita harus membawa diri kita dalam dunia kita. Betul. Yaitu kebudayaan Indonesia. Budaya Indonesia. Ya. Sepakat ya? Iya, sepakat. Dan Oke. itu sudah dicontohkan. Tambahin sedikit ya. Ya, tambahin. Bukan berarti anti. Bukan berarti. Bukan. Bukan. Dan yang tadi saya katakan misalnya naskah yang itu saya juga nggak alergi dengan. Iya. Tapi bagaimana itu kita respon, kita jadikan sesuatu yang saya pernah waktu itu kan tahun berapa ya? 2003 atau 2000. Saya pernah ke Black Ten ke Jepang. Bagaimana company Black Ten itu udah 100 tahun lebih. Sampai sekarang masih tetap bertahan karena mereka punya idealisme. Dan yang menariknya lagi mereka juga tidak alergi dengan yang baru-baru. teks-teks yang dari barat. Tapi bagaimana itu diadaptasi, dijadikan itu menjadi sesuatu yang memang yang berpijak di ranah mereka. Contoh misalnya yang sederhana aja, bagaimana Akira Kurosawa bikin King Lear dengan rannya itu udah seperti itu gitu ya. Jadi mereka benar tidak alergi tadi ya kalimatnya. Kita respon, kita kunyah, dikeluarkannya berbeda hasilnya. Betul. Kita sudahi dulu dan terima kasih sekali. Kita minum kopi dulu. Ayo minum kopi dulu.